Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Jadi sudah siap belajar? Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun Islam. Ada yang masih ingat rukun Islam itu ada berapa? Betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Betul, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang terakhir, haji. Masya Allah, kalian semua masih ingat. Baik, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang syahadat, kita juga sudah belajar tentang sholat. Jadi hari ini kita belajar tentang puasa. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu puasa? Coba, Puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga, di mana orang Islam diwajibkan untuk puasa Ramadan. Sebagaimana puasa adalah menahan lapar. Baik, Mina mau menambahkan jawabannya? Menahan makan dan minum. Baik. Jadi, Ibu jelaskan secara lengkap. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dari hawa nafsu, dan semua perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dengan niat. Dimulai dari terbitnya fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Oke, sampai di sini sudah paham apa itu puasa? Baik. Kemudian, jika dikaitkan dengan dalil, perintah puasa itu terdapat dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 183. Coba yang paling belakang duduknya, Gibran, silakan dibacakan dalilnya. Dimulai dengan bismillah dulu. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalian di sini ada yang kalau pulang puasa itu ada yang ikut berpuasa? Tentu saja ikut. Nah, jadi kenapa ya ikut berpuasa itu wajib? Ya karena kita sebagai umat muslim. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa atau tidak bisa ikut puasa itu mungkin karena ada halangan-halangan. Nah, makanya di dalam Islam itu ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan. Jadi orang-orang yang diberikan keringanan dalam berpuasa. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kemudian di dalam berpuasa ada yang namanya syarat wajib puasa. Yang pertama apa? Kita ini agamanya apa? Islam. Jadi syarat wajib berpuasa itu apa? Beragama Islam. Kenapa? Karena puasa adalah ibadahnya orang Islam. Kemudian yang kedua apa? Baligh. Apa itu baligh? Baligh itu orang yang sudah cukup umur atau orang dewasa. Yang ketiga apa? Berakal sehat. Maksudnya apa? Tidak gila. Jadi kalau orang gila itu wajib nggak sih puasa? Tidak. Nah, syarat yang keempat apa? Mampu. Mampu di sini maksudnya apa? Mampu dalam artian sehat secara fisik dan juga sehat secara fisik atau secara jasmani. Oke, semuanya paham? Oke. Jadi kita wajib ya berpuasa. Baik. Selain syarat wajib, ada juga yang namanya rukun puasa. Nah, ada 2 rukun yang dua-duanya harus dikerjakan. Apa yang pertama? Sebelum kita melakukan sesuatu, kita apa? Berniat. Oke. Jadi, niatnya mulai kapan? Waktu niatnya bisa dilakukan malam hari sampai sebelum subuh. Kemudian yang kedua, ada menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari haus, menahan diri dari lapar, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Dimulai dari apa? Dimulai dari terbitnya fajar, subuh, sampai tenggelamnya matahari. Baik, paham kan semuanya? Pahamnya? Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Apa itu? Coba. Ya, betul, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Jadi perempuan-perempuan yang waktunya tiba haid itu puasanya batal. Maka boleh diqadha di lain hari dengan
dikodok lain hari. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari dan keluar air mani dengan sengaja. Nah, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang keenam apa? Murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Baik, paham ya semuanya? Oke. Kemudian ada hal-hal yang juga dilakukan tetapi tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Apa itu? Coba. Berbohong. Nah, apalagi gibah atau bergosip. Hal-hal ini memang tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Padahal kita berpuasa itu untuk mendapatkan pahala. Jadi kita sudah berletih-letih menahan lapar, menahan dahaga, tetapi kita tidak mendapat pahala, bahkan atau pahala kita berkurang. Jadi kita termasuk orang yang apa? Orang yang rugi, orang yang merugi. Baik. Sampai di sini sudah paham? Jelas? Baik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa puasa itu adalah apa? Ibadah menahan diri dari makan, dari minum, dari hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Oke. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan takwa dengan jujur dan sabar, esensinya bukan sekedar menahan lapar, melainkan pendidikan jiwa untuk mencapai derajat yang fitri. Fitri ini maksudnya apa? Fitri itu suci. Jadi mensucikan diri. Puasa itu mensucikan diri. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Baik, jadi anak-anak, Ibu cukupkan pembelajarannya hari ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 183. Di situ ada lembar kerja siswa. Nanti setelah di rumah bisa dikerjakan dan minggu depan kita bahas. Baik, oke, terima kasih. Ibu tutup ya pembelajarannya. Anak-anak tetap semangat. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.